Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini kami kunjungan ke lahan Ustaz Sony dan Kang Jang, tepatnya di Kampung Gajah yang sangat luar biasa sekali. Tempo hari kita juga mendengar ada beberapa keluhan tentang tanaman menguning, tapi alhamdulillah dengan giat dan juga perjuangan Kang Jang dan Kang Ustaz Sony ini, tanaman kita bisa lihat sama-sama subur sekali, luar biasa, dan insya Allah beliau akan menambah kurang lebih 4 hektar. Amin. Gitu ya. Dan ini sudah dipersiapkan pupuk dan sebagainya. Proses gitu ya. Dan kita akan dengar nih kiat dan semangat dari Kang Ustaz Sony dan Kang Jang nih dari pengalaman-pengalaman yang yang diperjuangkan di sini seperti apa dan menggunakan aplikasian apa, ya SOP dan pupuk kocor apa sehingga tanaman bisa subur kembali seperti itu. Dan ini kita lihat tadi ada rimpang-rimpang yang sudah menonjol ya, yang membuktikan bahwasanya kesuburannya, yang menunjukkan identitasnya. Rimpang yang subur mayur yang luar biasa sekali. Yang mudah-mudahan juga ini memberikan inspirasi dan hikmah buat rekan-rekan semuanya di dalam budidaya jahe merah, Kang Jang ya dan Kang Ustaz Sony. Tapi sebelumnya rekan-rekan jangan lupa harus saling support dan saling mendoakan agar kiranya kita yang memperjuangkan di dunia pertanian ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, langsung saja Kang Ustaz Sony, mungkin di sini bisa sedikit presentasi ya. Ada juga sedikit mungkin pertanyaan dari kami ya mengenai budidaya jahe merah ini, Kang Ustaz Sony dan Kang Jang ya. Seperti yang pertama mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petani jahe merah semuanya ya. Terima kasih juga. Alhamdulillah kami kedatangan dari owner ya. Masya Allah. Yang dari dulu mungkin menonton di channel YouTube-nya. Masya Allah. Nah, sekarang lebih sering datang alhamdulillah. Dan itu juga berkat ilmu dari beliau saya banyak belajar. Masya Allah. Dan alhamdulillah tentunya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa bertani itu adalah kesabaran. Kesabaran. Bertani itu adalah harus punya perhitungan gitu ya. Dan jelas bertani itu adalah keikhlasan. Masya Allah. Sehingga Masya Allah, ini tanaman-tanaman yang dulu saya sempat ragu, sempat takut juga ya. Karena mungkin ketika penyemaian awal-awal kita masih baru belajar sekali melihat tanaman jahe kuning dan lain-lain lah. Jadi benar-benar sempat ini jangan-jangan jadi hancur semua gitu ya. Ternyata alhamdulillah ya, begitupun dengan usaha ya terus-menerus dan juga pengalaman-pengalaman mungkin yang perlu kita ambil juga ilmu dari petani yang sudah dari dulu di sekitar. Contohnya mungkin saya bergabung di sini dengan Pak Jang, saling bertukar pikiran bagaimana solusi untuk jahe yang menguning seperti ini. Ternyata itu sangat mudah sekali gitu ya teman-teman, sangat mudah sekali gitu ya. Dan pupuknya pun bisa kita dapatkan mungkin di sekitaran kita semuanya gitu ya. Alhamdulillah contohnya seperti halnya ini. Dulu kita pas kesini menguning ya, Kak. Kuning. Alhamdulillah. Iya, bahkan luar biasa. Banyak banget kuningnya ini daerah sini gitu ya. Ternyata itu hanya butuh 4-5 hari sudah sehat lagi semua. Sudah sehat lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ustaz Sony. Mungkin Kang Jang ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya hanya menggaris bawahi aja dan menambahkan aja dari yang tadi diterangkan sama Pak Ustadz Sony, bahwa untuk pengurusan jahe ini sebetulnya kalau orang Indonesia sebetulnya petani Indonesia udah nggak asing ya, tentang jahe. Cuman sekarang tuh ada lebihnya mungkin lebih kepada teknologinya gitu ya. Masya Allah. Sebetulnya yang seperti tadi Pak Sony bilang bahwa kenapa ini jahe menguning dan segala macam, sebetulnya ada faktor-faktor penyebabnya ya. Iya. Yang bisa disebabkan oleh media yang mungkin kurangan nutrisi. Yang kedua mungkin dari hama.
ya kan? Aman ya. Ya. Misalkan ada binatang-binatang di dalamnya. Mm. Nah tentunya kedua kasus ini ada penanganannya masing-masing gitu ya, beda ya. Mungkin dengan penyiraman karena ini organik, penyiramannya mungkin dengan rempah-rempah yang lain yang bisa membunuh atau bisa mengusir daripada binatang-binatang atau serangga-serangga gitu. Iya. Nah, gitu. Kemudian ini masalah dari media, kita cukup tahu aja medianya, kadar medianya itu apa kan gitu ya. Betul. Media itu kan unsurnya ada N atau kalsium atau N, seperti itu. Mungkin seperti ini saya contohkan sedikitnya, misalkan antara perbandingannya antara kohe nih, kohe ayam dan kohe domba. Baik. Ini kalau kohe ayam dan kohe domba kekuatannya, kalau kohe ayam tuh bagus, cuman sifatnya cepat. Cepat ya. Dia Instan, ya instan. Dia berlaku atau dia cocok untuk tanaman sayur yang umurnya hanya 2 bulan atau 3 bulan Pendek, aja. Oh. umurnya pendek. Kenapa ini jahe di sarana halus kohe domba? Karena dia tuh lambat, awet gitu ya. Cukup 8 bulan sampai 10 bulan juga dia kuat. Betul Makanya kenapa harus jahe ini supaya bagus dan subur? Ya perbanyak aja kohe. Itu pengalaman Luar biasa. yang di kampung-kampung atau Luar biasa sekali. petani di lokal seperti itu. Makanya teman-teman di Akar Emas Semesta ini juga mengalami banyak hal serupa. Ya, seperti tanaman menguning ketika umur 4-5 bulan. Itu berarti kurang nutrisi. Iya, kehabisan. Iya, dan pH-nya nggak bagus gitu ya. Jadi emang harus ada perlakuan yang tadi Betul. Kang Jang sampaikan dan Kang Sosoni. Jadi NPK-nya seperti apa, unsur-unsur dan nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh jahe. Apalagi jahe semakin hari semakin banyak tunasnya, otomatis akan semakin banyak membutuhkan nutrisi. Ini luar biasa sekali Kang Jang. Nah, ada lagi Kang Jang? Ya mungkin nanti kalau di sini medianya seperti yang tadi dibilang bahwa tidak nyampe, misalkan udah umur 4 bulan udah menguning, berarti kekurangan nutrisi. Ini kita pasok nutrisinya. Kalau bukan organik mungkin dengan pupuk-pupuk yang kimia. Tetapi dalam hal ini yang pertama saya terapkan di sini sama Pak Ustadz Sony adalah ini kencing Urin urin Itu kelinci. yang tadi disampaikan. Oh iya, urin kelinci rekan bagus, medik. gitu ya. Bagus ya. Nah, itu difermentasi dulu nggak? Betul. Kalau urin kelinci nanti dicampur ada sama air, mungkin perbandingannya 1:5 lah. Tuh, 1,5. Satu gelas atau apa? Satu gayung atau gelas sama aja dalam 5 air murni gitu ya. Oh, satu gayung campur Bisa 5 sampai 10 liter. Gitu. Air murni Bisa maksudnya 5 sampai supaya 10. tidak 5 terlalu sampai keras. 10 liter. Karena sifatnya air kelinci ini kalau kena tanaman itu bisa Angus. angus gitu. Iya, jadi harus harus bisa netralisir dengan apa ya? seperti itu. Betul diuraikan. Dan kedua, bisa aja nanti disiasati nanti untuk penambahannya pupuk dari bekas makanan nasi seperti itu. Yang dinutri nasi sama basi ya? air sama gula putih itu. Masih. Oh iya, difermentasi Nah, ya. gitu. Itu buat pupuk bagus gitu. Luar biasa. Nah, gitu. Jadi ini Untuk penambahan supaya ini menghijau lagi atau subur lagi kan gitu. Kalau bisa sih jangan nunggu kuning, tapi itu Nah, diaplikasikan ya. Kalau biasanya kalau ada tanda-tandanya kalau mau menguning gitu. Ada ya. Nah, baru tanda-tandanya kita harus Sudah cepat ya, kita ambil penanganan. jangan sampai dibiarkan menguning dulu gitu. Sedia apa yang sebutkan ya. Gitu. Jadi men'arafa bu'da safari ista'ada. Jadi harus ada persiapan. Jadi ketika kita tahu jauhnya perjalanan, ya maka kita harus berberkala diri. Sebelum kita tahu ini bakal menguning, ya kita harus aplikasikan urin-urin tersebut ya. Apa nutrisi tersebut. Ini luar biasa sekali ya Kang Jan dan Sasoni ya. Ini rekan-rekan channel Besar Hidayah semuanya, bahwasanya beliau dengan adanya musibah ataupun ujian menguning sehingga sekarang bisa subur lagi menjadi suatu keyakinan. Insya Allah nanti akan sambil saya shoot juga ya lokasi-lokasi di sini mungkin udah ya kita shoot ya. Kita akan perlihatkanlah proses di sini insya Allah sedang menuju 1 hektar kurang lebih 54.000 karung. Insya Allah ya 54.000 karung, di atas sudah ada tersusun media-media yang Kang Jang ya. Karena kami pun merasa bahagia. Ini benar-benar sesuai SOP sekali ini ya, luar biasa sekali. Dan ada kolaborasi dari
pengembangan teknik yang Kang Jang dan Kang Sasoni aplikasikan. Ini luar biasa sekali dan mudah-mudahan sangat menginspirasi rekan-rekan semuanya. Insya Allah mudah. Nah, Kang Sasoni dan Kang Jang, apa sih yang membuat keyakinan gitu bahwasanya jahe merah adalah salah satu komoditi yang mungkin juga akan memberikan kesejahteraan untuk Kang Jang, Kang Sasoni dan juga masyarakat sekitar. Tadi dengar banyak lah kita ya bahwasanya di sini mau akan jadi percontohan juga untuk masyarakat gitu ya. Gimana Kang Sasoni atau Kang Jang? Ya. Satu hal yang membuat saya di masa pandemi ya, terutama Masa pandemi kemarin 8-9 bulan tuh. Jadi benar-benar kita di kebun ya. di kebun ya. Dan jelas tadi saya sampaikan bahwa bertani itu perlu keikhlasan sehingga Masya nanti Allah. biar Allah yang melihatnya ya. Masya Perlu kesabaran sehingga nanti pun akan menghasilkan dari buah kesabaran itu. Dan yang menjadi kekuatan adalah mudah-mudahan bukan hanya menjadi sukses di petani jahe merah juga, tapi ya saya pribadi ingin sukses mempunyai jariah untuk warga sekitar. Masya Allah. Jadi Niatan baik ini ya. visi Luar misinya biasa. ya jelas saya harus punya tabungan ketika saya tidak ada di sini. Masya Gitu. Allah. Kang Sasoni, ya. percaya nggak? Intan surullah yang surukum, Masya Allah, sabit akdamakum. Betul, amin. Ketika Kang Sasoni memiliki niatan baik dan itu direalisasikan untuk kebaikan orang lain, Allah akan mendatangkan kebaikan. Betul ya Allah. Itu yang luar biasa yang Allah besarkan sampai saat ini ya. Bahkan saya tidak pernah berpikir owner daripada PT AS gitu ya, yang selama ini saya belajar di YouTube kok sering datang ke sini sekarang. Alhamdulillah dan terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah yang lebih baik balasannya membalas segala kebaikan dari Ustadz Syarif ya. Ini juga atas kejujuran, keamanahan dan perjuangan mudah-mudahan Kang masih tetap Sasoni dan dijaga. Kang Jang yang semangat sehingga ada perhatian khusus ya. Iya. Gitu ya, yang menjadi kami juga alhamdulillah perhatian khusus para petani yang lainnya dan alhamdulillah qadarullah mungkin ada perjalanan kami yang harus melewati Bandung sehingga harus mampir dulu gitu ya. Dan juga rekan-rekan akar masa-masa Bandung insyaallah akan ada pertemuan yang nantinya akan menjadi silaturahmi kita lah ya gitu ya. Dan pokoknya ini luar biasa sekali. Jadi banyak sekali kunci-kunci ataupun kiat-kiat kesuksesan di budidaya jahe merah di lahan Kang Sasoni dan Kang Jang. Keikhlasan, kesabaran, kegigihan, ya kan? Juga mengajak interaksi tanaman, ya kan? Dan juga banyak memberikan persembahan, memberdayakan masyarakat sekitar. Ini banyak ya pekerjanya? Banyak. Ya, Alhamdulillah. Saat ini berapa? Paling 5-10 pasti nanti kita upayakan. Tambah lagi ya. Logikanya gini, kita kan untuk penanaman 54.000 ini mungkin minimal kita harus punya pekerja di atas 5 orang lah gitu. Masya Allah. Dan continue terus gitu. Setelah itu mungkin nanti lihat kondisinya. Kondisinya. Lihat kondisi, kalau kita membutuhkan lagi mungkin nanti ada penambahan tenaga dan segala macam gitu. Betul, betul. Kalau rutinnya di sini 5-10 orang harus siap gitu. siap. Gitu. Nah rekan-rekan, ini luar biasa sekali. Jadi ada pemberdayaan masyarakat mungkin di masa pandemi ini belum ada kegiatan pekerjaan dan alhamdulillah beliau-beliau ini membuka lowongan untuk mereka mendapatkan penghasilan dari kerjasama dalam kegiatan budidaya jahe merah. Itu yang membahagiakan luar biasa. Mereka sangat bahagia sekali. Ya, jadi saat saya tidak bisa memberikan dalam bentuk uang, tapi memberikan dalam bentuk pekerjaan, mereka juga dapat ilmunya juga. Luar biasa. Itu luar biasa. Dan alhamdulillah ya ini media SOP banget ya. SOP semuanya. Bahkan ya ada yang kami buat juga ya. Jadi tambahan-tambahan dari media yang memanfaatkan di sekitar ini kan ini banyak di belakang kita lihat banyak daun bambu ya. Pohon-pohon bambu ya, kita juga manfaatkan sedikit dari bambu yang sudah busuk yang jadi humus, itu membantu juga buat nutrisi tanaman jahe bagi teman-teman yang ada bahan tersebut mungkin bisa dipakai gitu. Ini terlihat banget Kang Sasoni dan Kang Jang ini penyampaiannya sangat yakin dan juga sangat nggak gugup dan nggak grogi karena benar-benar ini keadaannya luar biasa, bisa langsung di-shoot dan gitu. memang harus yakin ya. Harus yakin ya, kita yakin ada soal pengalaman. Masya Allah Robi. Pokoknya makasih banyak ya. Iya. Nah ini satu lagi nih target yang sekarang sudah disusun kurang lebih persiapan untuk 1 hektar ke depan, mudah-mudahan semua bisa ya Kang Jang ya. Dan ini bisa menjadi lahan percontohan. Nah ini bagaimana persiapan untuk skala besar ini Kang Sasoni dan Kang Jang? Luar biasa lah ya. Jadi silakan panjang dulu ya. Sebetulnya saya tuh kalau menghayal itu skala besar. Kalau menghayal skala besar. Cuman
keberangkatannya startnya mungkin dari Iya, saya ya. sekarang dari kecil itu percontohan. Yang mana masyarakat ini kan kita harus ada sampel dulu, contoh dulu. Betul. Kalau kita sekedar ngomong kadang-kadang masyarakat nggak percaya gitu. Betul, Iya. Om Do. Sesuai dengan cita-cita kita dari awal, Mhm. itu memperdayakan lingkungan kita. Pada umumnya di sini semua tuh petani, Petani ya. hampir Masya semua Allah. petani. Yang mana juga ada karyawan sebagian juga ini gara-garanya COVID ini, gara-gara PHK ini keluar ide kita dari situ. Masya Allah. Sebetulnya Jadi ada dengan berkahnya. Pak Sony dari dulu tuh saya tuh berpikir gimana nih masyarakat ini harus bagaimana nih. Sementara kita kan lahan banyak yang tidur, gitu ya. Iya. Mungkin lahan-lahan orang juga nanti mungkin dapat dari sewa atau pada segala macam. Kita bangunin gitu ya. juga. Kita bangunin aja. Lahan orang yang pikiran masih tidur. pikiran saya itu gimana nih caranya orang ini yang korban PHK ini, yang tadi satu, yang kedua dari petani-petani yang biasanya petani secara konvensional seperti yang sudah dia kan hanya tahu kalau tani itu dia tanam kemudian dia panen, berikut belum tentu ini laku atau enggaknya kan. Iya, betul. Nah kebetulan sini kedatangan saya owner dari AS ini saya barakah sekali nih. Gaya Jadi kan, bersambut. jadi ini punya harapan besar gitu kan. Makanya saya tuh antusias sekali, maka semangat sekali saya dengan passion ini. Nah pola yang saya terapkan untuk memperlebar ini minimal saya contoh dulu, kemudian saya nanti presentasi kepada masyarakat. Yang nanti dia hanya punya lahan 1 tumak atau 1 meter 20 meter 10 meter di halaman rumahnya. Nanti kita supaya bisa bertanam dan kemudian di samping daripada ini kebutuhan dan juga hiasan kebun, kita tahu hiasan halaman gitu. Nanti dimodel sedemikian rupa bagaimana supaya indah kayak kelihatannya Betul. gitu. Nah gitu. Sebab ini menguntungkan sekali. Ini daunnya juga bisa dipakai masakan, bisa bumbu gitu ya. Kemudian bisa. jadi harum. Penyedap, ya Nah, gitu. betul. Dan langkah selanjutnya mungkin untuk pelebaran mungkin saya akan merambah ke kalau di sini memang udah bagus, contohnya udah oke, mungkin nanti ke daerah-daerah di sekitar kita dulu. Iya. Ya kan di daerah-daerah kita berbeda kecamatan atau beda gitu. Baru kita nanti insya Allah ya kalau cita-cita yang ya tadi udah bilang memang besar sekali kan. Mudah-mudahan. Amin. Ingin gitu Mas. Luar biasa sekali Kang Jang. Ya, dari Kang Sasoni, apa sih modal keyakinan skala besar tadi dari Kang Jang sangat luar biasa sekali nih. Ya, Kang Sasoni gimana modal keyakinan untuk skala besar ke depannya apa sih nih Kang Sasoni? Wah jelas ini tadi yang saya sampaikan, saya sangat yakin sampai saat ini, sampai sekarang juga insya Allah karena saya punya targetan ya. Targetannya dengan wasilah kita menanam jahe merah ini dengan sekarang diamanahi 3-4 hektar ini luar biasa. Dan yang membuat yakin saya harus sukses dengan jahe merah ini dan saya harus menjadi salah satu yang menjadikan jariah untuk warga sekitar sebanyak-banyaknya gitu. Berarti ini mah udah nyebur banget ya? Banget, ini udah banget. Udah jibruk. Saya sangat yakin karena jelas ya selama kita berproses di sini banyak kemudahan-kemudahan yang memang Allah berikan. Di saat sisi lain ada ujian-ujian yang harus saya lalui, tapi juga Allah ganti dengan sesuatu yang Allah bahagiakan gitu. Jadi memang jelas bahwa petani itu namanya falah gitu ya. Allah. Jadi sebagai falah itu ya menuju suatu kemenangan, kebahagiaan paling mulia. Sehingga ketika kita melihat tanaman hijau seperti ini ya jelas hati kita bahagia. Kalau kuning kita merasa menang. Harus kita tangani ya kalau kuning. Insya Allah ya. Ya Allah ya Rabbi. Dan alhamdulillah insya Allah karena begitu juga banyak para petani yang harus kita rangkul ya. Di sini ada beberapa petani yang sudah nanam juga, beli bibit dari kita, kemudian kita juga kasih edukasi. Dan nanti kalau kita melihat langsung ke petani-petani sekitar, ya subur juga alhamdulillah tanaman-tanamannya gitu ya dengan SOP yang ya diestafetkan terus aja dari Ustaz Syarif gitu. Ya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, rekan-rekan sahabat channel Syarif Hidayat, inilah bincang-bincang kami kiat dan giat budidaya jahe merah di lahan Kang Ustaz Sony dan Kang Jang ini, yang mungkin ini akan menjadi hikmah yang luar biasa. Tadinya menguning bisa menjadi hijau dan
menjadi suatu keyakinan untuk mencoba dan melangkah ke langkah yang lebih besar lagi, karena mimpinya Kang Jang tadi, kalau saya bermimpi skala besar, gak mau skala kecil. Tanggung. Tanggung ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan kami doakan ya dengan seluruh viewers ataupun subscriber channel Besar Hidayat, Kang Enjang dan Kang Usason ini diberikan keberkahan sehat walafiat, berkah rezekinya, dan ini menjadi wasilah jembatan untuk menuju barokahnya dan merdotilahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, rekan-rekan sahabat channel Besar Hidayat, itulah persembahan kami di hari ini, tepatnya di Lembang ya ini. Ya. Di Kampung Gajah, Bandung, yang mudah-mudahan juga langkah kami, langkah kita semuanya, dan langkah rekan-rekan sahabat channel Besar Hidayat selalu dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada salah ucap, salah tingkah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon maaf lahir batin. Kita pamitan dulu nih. Yuk. Iya. Oke. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik. Ya, salam rempah, salam sinergitas tanpa batas.